Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2241. Tidak. Suaranya salah. Kenapa aku merasa itu ingin membunuhku? Apa yang terjadi? Kenapa aku masih bisa mendengar ketika aku menutup telingaku? Setiap kali bel berbunyi, jantung mereka terhalang dari aliran darah kembali. Banyak orang melonjak dengan darah, dan beberapa bahkan memuntahkan darah. Jack mengerutkan kening, dan dia menggerakkan seluruh tubuhnya untuk menahan dampak suara. Prajurit hantu di depannya tidak bergerak, masih menatapnya dengan jijik. Tepat ketika Jack menebak apa lagi selain bel berbunyi, bunga tiba-tiba muncul di depannya, dan dia datang ke ruang khusus. Adegan berubah terlalu cepat, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia jatuh ke dalam ilusi lagi. Setelah memikirkannya, dia menyangkal ide ini. Jika dia jatuh ke dalam ilusi lagi, tidak akan pernah ada transisi pemandangan yang begitu jelas. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba, ilusi awalnya membuat orang tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi, tetapi sekarang Jack jelas merasa bahwa dia sadar. Ini adalah benua berwarna darah. Seluruh ruang diselimuti warna merah keabu-abuan. Bahkan bulan sabit di langit berwarna merah darah, dan sekitarnya penuh dengan ketidakberdayaan, seolah-olah itu terjadi di sini belum lama ini. Pertempuran yang tak tertandingi. Entah berapa banyak orang yang mati, dan karena itulah dia diselimuti oleh roh kematian yang kuat. Jack tidak bisa tidak menahan napas, dan dia sepenuhnya waspada. Karena ini adalah tantangan ketiga, perubahan pemandangan yang tiba-tiba seperti itu jelas bukan untuknya melihat pemandangan. Meskipun dia tidak dapat membedakan antara kenyataan dan ilusi untuk sementara waktu, apa yang seharusnya terjadi cepat atau lambat akan terjadi. Tepat saat dia memikirkannya, sebuah suara tua yang familiar datang dari telinganya, yang merupakan suara yang telah dibacakan Sen Supo sebelum dibuka. Cari prajurit hantu di dunia ini. Mereka yang menemukannya terus mendaki lereng Sengsu, jika tidak menemukan, izinnya akan gagal. Setelah kata-kata ini, sekeliling menjadi sunyi aneh lagi, suara tua tidak terdengar lagi, alis Jack berkerut erat, kunci pembersihan bukanlah untuk mengalahkan prajurit hantu, tetapi untuk menemukan prajurit hantu di dunia yang aneh ini. Saat ini, Jack masih bingung. Dia tidak tahu apakah dia datang ke dunia ini dalam bentuk aslinya atau satu-satunya pemikiran yang tersisa dalam pengetahuannya tentang laut, tetapi saat ini dia tidak punya niat untuk mengkhawatirkannya. Sekarang suara tua mengumumkan aturan, dia tidak akan terus membuang waktu. Dia menarik napas panjang, memaksa dirinya untuk tenang, dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Dunia berwarna darah ini adalah dataran besar. Saat dia melihat ke atas, dia tidak dapat melihat ujungnya secara sekilas. Tanahnya kosong. Kecuali beberapa pohon mati, tidak ada yang bisa dilihat. Dunia ini memberi Jack perasaan bahwa itu seperti tempat yang ditinggalkan, tidak pernah melihat matahari. Jack bergerak maju dengan waspada, menjaga dari bahaya yang tiba-tiba akan muncul kapan saja dan di mana saja. Bahkan, dia tidak tahu kemana dia akan mencari, karena dunia terlalu besar di mata Jack. Melihat ke depan, tidak ada yang lain kecuali pohon mati. Di mana dia bisa menemukan prajurit hantu. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan. Hampir tidak ada perubahan di sekitarnya, yang membuat Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak cemas, dan napasnya juga cepat. Pada saat ini, ada gemerisik tiba-tiba di kejauhan, Jack segera berdiri diam, tangannya terus berputar untuk membuat Dao Fayin, dan 15 pedang jiwa dipegang di telapak tangannya. Bab 2242. Pada saat ketegangan ekstrim ini, suara hembusan angin bersiul di telinganya, hula-hula, suara bising memenuhi gendang telinga, dia berpikir dan tahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Jack memusatkan pikirannya dan menahan napas, memproyeksikan semua perhatiannya ke sekeliling sehingga dia bisa segera bereaksi jika ada sesuatu yang berubah. Angin bertiup semakin kencang, menggulung debu di tanah, mengaburkan pemandangan di sekitarnya, dan pakaian di tubuh Jack diburu dan diburu oleh angin. Embusan angin tidak hanya menghalangi pandangan, tetapi juga menghalangi suara di sekitarnya. Jack tiba-tiba jatuh ke batas hilangnya persepsi. Dia menghela napas, merasa ini tidak akan berhasil. Simpai. Embusan angin lain bertiup, yang membuat Jack goyah, dan hampir seluruh tubuhnya tersapu angin. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia tidak tahu berapa lama embusan angin ini akan berlangsung, dan bahaya macam apa yang akan ditimbulkannya. Pada saat ini, pikirannya sedikit bingung. Tepat ketika dia sedikit bingung, embusan angin di sekitarnya tiba-tiba berhenti, dan embusan angin yang berhenti tiba-tiba membuat Jack merasa sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Debu menghilang dari angin yang mengamuk, dan secara bertahap kembali tenang, dan semuanya kembali ke kedamaian di sekitarnya, tetapi setelah pemandangan itu benar-benar jelas, Jack tidak bisa menahan diri untuk tersedak di dalam hatinya. Kurang dari 50 meter darinya, saya tidak tahu kapan ada sekelompok orang yang berdiri rapi dengan kepala tertunduk, masing-masing mengenakan baju besi dan memiliki rambut acak-acakan, memegang senjata dengan erat di tangan mereka. Jack melirik dengan kasar. Mungkin ada lebih dari 100 orang ini. Dengan klik, seperti suara tulang retak, semua orang dengan kepala tertunduk mengangkat kepala mereka. Pada saat ini, Jack juga melihat wajah mereka dengan jelas. Kulit orang-orang ini berwarna biru dan ungu, dan tanda berwarna darah terukir di wajah mereka, dan pupil merah darah mereka dipenuhi dengan lekas marah. Setelah mengangkat kepala, mata mereka tertuju pada Jack. Aura pembunuh dan aura kekerasan menyatu, seperti sekelompok senjata pembunuh, ternyata itu adalah sekelompok boneka mayat tanpa pemikiran yang otonom.
50 kaki jauhnya di belakang sekelompok boneka mayat, ada sosok yang dikenalnya berdiri tegak, dengan sedikit fluoresensi putih mekar di tubuhnya, dan bagian depannya yang biasa tanpa ekspresi. Dia adalah prajurit hantu yang dicari Jack melalui level. Jack menghela nafas lega dan langsung mengerti bagaimana melewati level ini. Hanya dengan membunuh lebih dari 100 boneka mayat di depannya, dia bisa mendekati prajurit hantu itu. Sebelumnya, Jack telah bergumam di dalam hatinya tentang cara membersihkan level. Sekarang setelah dia mengetahui semua ini, Jack sama sekali tidak rileks di hatinya, dan bahkan tekanan di hatinya semakin berat, seolah-olah dia dilemparkan ke beberapa batu besar. Terlalu sulit. Masing-masing dari lebih dari 100 boneka mayat ini memiliki basis kultivasi awal bawaan. Begitu dia bergegas, dia benar-benar tidak yakin apakah dia bisa melewati level itu. Ketika Jack berdiri di lereng Sengsu, dia tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan hadiahnya. Dia berkata pada dirinya sendiri pada saat itu untuk melakukan yang terbaik, tetapi bahkan jika dia tidak memenangkan hadiah pada akhirnya, dia tidak bisa mendapatkan setengah jalan, bahkan jika dia kehilangannya. Harus juga kalah pada akhirnya. Tapi sekarang sangat sulit untuk menghadapi prajurit imajiner ketiga. Dia tidak bisa membayangkan betapa sulitnya menghadapi ksatria imajiner keempat dan ksatria imajiner kelima. Bab 2243. Sungguh luar biasa untuk memikirkannya, itu hanyalah tugas yang mustahil. Pikiran semacam ini tidak hanya muncul di hati Jack, tetapi pemandangan yang sama muncul di dunia di mana semua orang yang melewati penghalang itu berada. Setiap orang yang menantang prajurit hantu ketiga diteleportasi ke ruang independen, dan setiap ruang independen adalah pemandangan yang persis sama. Lebih dari 100 boneka mayat ditempatkan di depan mereka, dan tubuh mereka terpancar dengan nafas gila yang sama. Ouyang Yong menatap lebih dari 100 boneka mayat di depannya, dan mau tidak mau menelan, pedang panjang di tangannya sedikit gemetar dengan tangannya yang gemetar. Kenapa? Aku harus membunuh lebih dari 100 boneka mayat bersama-sama. Ini, bagaimana bisa? Kata-kata Ouyang Yong tidak jelas. Menghadapi tantangan seperti itu, dia tidak bisa tidak merasa takut. Ketika adik laki-laki Ouyang Yong, Ouyang Hua menghadapi prajurit hantu kedua, dia mencoba yang terbaik untuk membunuh prajurit hantu kedua. Dia bahkan terluka karena ini. Sekarang menghadapi begitu banyak boneka mayat, dia langsung membuang semua keberanian di hatinya. Jika ini terjadi, dia bahkan tidak bisa menjamin bahwa dia bisa menahan serangan gelombang pertama. Ini benar-benar menakutkan. Masing-masing boneka mayat ini merupakan basis kultivasi awal bawaan. Dia menempati urutan ke-8 di antara murid-murid dalam sekte bipolar. Dia awalnya dianggap yang terakhir di antara kelompok jenius ini. Ia beruntung bisa mencapai level ketiga. Saya menyerah. Ouyang Hua berteriak keras, dia tidak tahu apakah dia bisa melakukan ini, tetapi dia benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menghadapi begitu banyak boneka mayat, itu benar-benar menakutkan. Dengan hula, seberkas cahaya segera membungkus tubuhnya setelah Ouyang Hua berteriak mengakui kekalahan. Detik berikutnya dia melihat bunga, dan pemandangan yang dikenalnya muncul lagi, dan dia kembali ke posisi semula lereng Sengsu lagi. Cahaya oranye merah menghantamnya, yang menunjukkan bahwa Ouyang Hua telah tersingkir, dan jejak ketidakberdayaan melintas di hatinya, tetapi itu lebih beruntung. Untungnya, itu berhasil bahkan setelah berteriak untuk mengakui kekalahan. Jika tidak ada gunanya bahkan jika dia mematahkan tenggorokannya, ketika serangan mengerikan menyerangnya, maka sangat buruk bagi dia untuk menahan diri dari berteriak setiap hari. Mungkin dia akan terluka parah. Bahkan meninggal. Ouyang Hua adalah yang pertama tersingkir di tahap ketiga, dan beberapa tokoh dikirim kembali. Mereka yang tersingkir pada dasarnya dikirim kembali dengan mentalitas yang sama dengan Ouyang Hua, satu persatu, itu sedikit disesalkan tapi juga menguntungkan. Mereka yang tersingkir di level pertama dan kedua, melihat mereka yang berada di level ketiga diteleportasi kembali setelah mereka menghilang, tiba-tiba menjadi penasaran, dan mulai bertanya kepada mereka apa yang mereka lihat satu persatu, dan apalagi isi dari level yang ketiga, mengapa tiba-tiba diteleportasi dan sekarang diteleportasi kembali lagi. Setelah semua orang bertukar berita, semua orang di tempat kejadian tahu bahwa lebih dari 100 boneka mayat muncul di tingkat ketiga. Meskipun semua orang yang dikirim kembali tidak memiliki keberanian untuk bertarung karena takut-takut, tidak ada yang menertawakan siapapun, karena tidak ada yang tahu jika level ini akan melibatkan lebih dari 100 boneka mayat yang menyerang bersama. Dalam hal itu, kecuali kekuatannya tirani sampai batas tertentu, akan sulit untuk menolaknya, dan bahkan akan membahayakan nyawa pada saat itu. Seorang murid sekte bipolar yang tersingkir pada tingkat kedua tidak bisa menahan muntah ini. Ini agak terlalu sulit. Ini adalah tingkat ketiga. Saya ingin mendaki. Untuk mencapai puncak lereng Sengsu, kamu harus menghadapi 9 prajurit imajiner. Sekarang baru yang ketiga, dan sudah mencapai level ini. Seseorang segera setuju, ya. Ini benar-benar sedikit. Di luar akal sehat. Bab 2244. Setelah mencapai level keempat, tidak ada yang menyelesaikannya sama sekali. Jika itu masalahnya, bukankah itu akan membuang-buang pekerjaan? Siapa yang tahu? Tapi kurasa masuk akal jika kau mengatakan itu. Semakin banyak diskusi, semakin dipertanyakan, apakah ada yang bisa menyelesaikan tantangan ini, dan apakah ada yang bisa naik ke lereng Sengsu untuk mendapatkan hadiah. Semua orang merasa tidak ada yang bisa melakukannya karena sulitnya sekarang. Jika ini masalahnya, itu benar-benar sia-sia.
Tepat ketika semua orang membicarakannya, suara tua terdengar lagi, ada total 120 boneka mayat, dan setiap 30 dari mereka terbunuh, satu rintangan diselesaikan, yang setara dengan mengalahkan prajurit hantu dan membunuh 120 boneka mayat setara dengan mengalahkan 4 prajurit hantu. Setelah kata-kata ini selesai, prajurit hantu yang tak terhitung jumlahnya muncul di lereng Sengsu. Prajurit hantu ini diatur di lereng Sengsu dengan tertib. Di depan semua orang, ada seorang prajurit hantu setiap 30 kaki, satu orang. Di depan mereka ada 7 prajurit imajiner. Di depan semua orang, 4 prajurit hantu pertama diselimuti cahaya merah, yang mengejutkan semua orang. Suara-suara diskusi datang lagi dan lagi. Dengan kata lain, jika mereka membunuh 120 boneka mayat, itu setara dengan menghancurkan 4 prajurit hantu. Jika ini masalahnya, maka itu masuk akal. Seseorang masih bisa mendapatkan hadiah. Mengapa 4 prajurit hantu pertama diselimuti cahaya merah? Apa artinya ini? Seseorang bertanya dengan bingung. Beberapa orang pintar mulai menjelaskan, bukankah suara itu mengatakannya? Membunuh 30 boneka mayat sama dengan membersihkan rintangan. Apa yang disebut rintangan ini mewakili prajurit hantu di depan kita. Bunuh 30, dan salah satu prajurit hantu diselimuti cahaya merah akan menghilang, sama seperti prajurit hantu di depan kita menghilang setelah kita menyelesaikan level sebelumnya. Dengan penjelasan seperti itu, semua orang mengerti, dan sekarang mereka telah sampai pada tingkat ketiga. Mulai dari tingkat ketiga, melihat ke atas, mereka secara alami akan melihat 7 prajurit imajiner. Ada total 180 orang yang telah memasuki ranah rahasia sumber daya. Sekarang hanya ada lebih dari 80 orang yang telah mencapai level ketiga. 2 level pertama sudah setengah jalan, yang menunjukkan betapa sulitnya untuk melewati level tersebut. Level ketiga ini adalah level besar lainnya, dan diperkirakan sangat sedikit orang yang bisa melewatinya. Beberapa orang yang masih belum mengetahui aturannya mulai bertanya lagi, jadi, apakah membunuh 30 boneka mayat berarti pembersihan? Lagi pula, 30 boneka mayat berarti membunuh seorang prajurit hantu. Tentu saja tidak. Ketika Ouyang Hua mendengar pertanyaan orang itu, dia menyangkalnya dengan keras. Mungkin karena dia merasa malu untuk mengakui kekalahan. Dia yang telah menemukan aturan tidak ingin orang lain mengatakan bahwa level ini mudah untuk dilewati. Ouyang Hua menjelaskan dengan gembira, suara tua itu pernah berkata bahwa kunci bea cukai adalah menemukan prajurit hantu di dunia itu. Apa yang dia temukan di mulutnya adalah untuk membersihkan semua rintangan di depannya dan datang ke prajurit hantu itu. Di depan prajurit, dengan kata lain, 120 boneka mayat harus dibunuh kali ini. Apa yang dikatakan Ouyang Hua adalah kategoris, berharap semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Begitu dia mengatakan ini, banyak orang terdiam. Hampir semua orang bergumam di dalam hati mereka. Level ini agak terlalu sulit. Bunuh 120 boneka mayat sekaligus, apalagi bunuh mereka. Bertahan di depan 120 boneka mayat juga dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa. Bagaimanapun, kekuatan setiap boneka mayat telah mencapai tahap awal bawaan. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa boneka mayat pada tahap awal bawaan bisa menjadi 120 boneka mayat. Memikirkannya, kulit kepala terasa mati rasa. Pada saat ini, semua penyusup yang dipindahkan ke dunia Scarlet mendengar suara tua. Semua orang bijaksana, dan setelah sedikit berpikir, mereka memahami poin-poin penting dari izin itu. Bab 2245. Jack menyipitkan matanya. Jika dia membunuh 120 boneka mayat di depannya, itu akan setara dengan memecahkan 4 prajurit hantu sekaligus. Setelah menyelesaikan tantangan ini, dia akan datang ke prajurit hantu ke-6. Kedengarannya sederhana, tetapi setelah Jack memikirkannya, kesulitannya sebenarnya berlipat ganda. Swiswewewe, 120 boneka mayat secara bersamaan mengeluarkan senjata mereka. Mereka tampaknya diaktifkan oleh sistem, dan langsung memiliki ekspresi dan tujuan mereka sendiri. Mereka memiliki gigi yang bernoda, dan mereka tampak seperti akan merobek daunnya. 120 serangan bersama-sama. Jack merasa sedikit tidak yakin di dalam hatinya. Dia pikir bahkan jika 120 boneka mayat harus dibunuh, itu akan memberi mereka kesempatan untuk beristirahat, setidaknya sebagian demi sebagian, tetapi melihat tindakan terpadu mereka, diperkirakan mereka akan dibunuh bersama. Bahkan Jack, dengan begitu banyak serangan boneka mayat di depannya, sedikit sakit kepala, tetapi saat ini dia tidak punya pikiran untuk memikirkan apapun. Bunuh. 120 boneka mayat meraung serempak. Detik berikutnya, boneka mayat semua orang, seperti hantu lapar yang melihat makanan berdarah, bergegas menuju Jack. Kulit Jack mengembun, dan dia langsung mengeluarkan pedang panjang yang sehitam tinta dari kapal roh master. Dengan staf, pedang panjang itu menembus dada boneka mayat, menebas kekuatan kekosongan, dan setelah menusuk kulit boneka mayat, dengan mudah membunuh kekuatan jiwa boneka mayat yang rapuh. Boneka mayat lain diayunkan, dan Jack menebas lengan boneka mayat lainnya, dan kekuatan jiwa yang mengamuk langsung menyerbu ke dalam boneka mayat, membunuh satu-satunya jiwa boneka mayat itu. Menghancurkan kekosongan pada awalnya adalah keterampilan bela diri dari atribut jiwa, yang memiliki efek pengekangan alami pada jiwa. Meskipun boneka mayat adalah boneka, sejumlah jiwa harus disuntikkan ke dalam produksi boneka agar mereka dapat mengendalikannya. Karakteristik boneka mayat adalah mereka memiliki pertahanan yang kuat, tetapi begitu mereka menembus pertahanan luar mereka, mereka dapat melewati celah ini sebagai terobosan, dan langsung menyapu bagian dalam boneka mayat, membunuh jiwa.
Selama kehilangan dukungan jiwa, boneka mayat adalah boneka tanpa kekuatan untuk mendukungnya dan tidak berpengaruh. Gerakan Jack sangat cepat. Dia tidak meminta untuk meledakkan boneka mayat, sehingga dia tidak bisa lagi berdiri. Dia hanya perlu menembus jejak pertahanan eksternal mereka, dan membiarkan kekuatan pemadaman kekosongan mengikis boneka mayat, langsung menghancurkannya. Membunuh jiwa mereka sama dengan memecahkan boneka mayat. Bum bum bum. Itu adalah boneka mayat berkepala 3 lainnya. Setelah ditebas oleh Jack, mereka membuang kehampaan dan membunuh jiwa mereka. Ini jauh lebih mudah daripada yang Jack bayangkan, tetapi dalam setengah cangkir teh, Jack membunuh 10 boneka mayat, yang merupakan hasil dari kontrol kecepatannya yang disengaja. Sambil menghela nafas, hati Jack berangsur-angsur menjadi penuh keraguan. Mengapa Jack merasa bahwa level ini dirancang untuk membuka pintu belakang untuk dirinya sendiri setiap saat? Hampir semuanya adalah tantangan bagi pembudidaya atribut jiwa. Saat menghadapi prajurit hantu pertama, pembudidaya atribut jiwa juga memiliki keuntungan. Bagaimanapun, mengolah seni atau teknik bela diri atribut jiwa itu sendiri melatih kekuatan jiwa. Bab 2246. Selama level kedua adalah serangan jarak jauh, itu akan memiliki keuntungan, dan sebagian besar seni bela diri dari atribut jiwa adalah serangan jarak jauh. Sekarang menghadapi 120 boneka mayat ini, selama mereka telah mengembangkan seni bela diri atau latihan atribut jiwa, mereka akan menggunakan sedikit usaha untuk memecahkan boneka mayat ini. Semakin Jack bertarung, semakin dia merasa bahwa mendaki lereng Sengsu akan menjadi perjalanan tanpa hambatan melalui kebiasaan bagi mereka yang telah berlatih seni bela diri atau latihan atribut jiwa. Tetapi bagi orang yang telah mengembangkan atribut lain, itu banyak kesulitan. Setiap langkah maju terbebani. Setelah memikirkan hal ini, Jack mau tidak mau menyipitkan matanya. Pedang panjang di tangannya terus-menerus melambai, dan boneka mayat yang terus bergegas menuju Jack dengan mata merah jatuh satu persatu di depan Jack. Meskipun mereka bergegas bersama, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Namun, mereka tidak berlatih seni bela diri, tetapi menggunakan esensi sejati mereka untuk menyerang, yang merupakan serangan jarak dekat, kecuali jika serangan mereka jatuh ke tubuh Jack, jika tidak maka tidak akan menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Jack mengoperasikan hukum ruang, sambil menghindari serangan mereka, menebas tubuh boneka mayat, menjalankan kekuatan untuk menebas kekosongan, dan menghancurkan jiwa boneka mayat. Membunuh boneka mayat bisa dianggap mudah. Dibandingkan dengan kemudahan Jack, yang lain lebih malu. Haha, ayo, bersenang-senanglah. Jack tertawa keras, itu agak gila. Sial, ada apa dengan anak itu? Kenapa dia begitu mudah? Yang lain, satu persatu, penuh dengan rasa iri, dan mereka sudah kewalahan karenanya. Begitu banyak boneka mayat bergegas bersama, dan mereka ingin membunuh boneka mayat, mereka harus melawan boneka mayat tanpa kekuatan untuk bertarung, dan mereka tidak mengolah seni bela diri atau teknik atribut jiwa. Tidak mungkin untuk membunuh jiwa-jiwa dalam boneka mayat. Mereka hanya dapat menghancurkan mereka dengan menghancurkan tubuh boneka mayat. Tapi pertahanan boneka mayat itu luar biasa. Jika mereka ingin menghancurkan tubuh boneka mayat, itu membutuhkan kekuatan serangan yang kuat. Ouyang Yong memuntahkan darah, dan sambil memanggil untuk menahan serangan boneka mayat ini, dia dengan putus asa menusuk tubuh boneka mayat ini dengan taji tulang di tangannya. Apa yang membuat Ouyang Yong sedikit putus asa adalah bahwa bahkan jika taji tulangnya menembus boneka mayat, dia tidak bisa membuat boneka mayat kehilangan efektivitas tempurnya. Ini adalah boneka seolah-olah tidak ada rasa sakit. Hanya dengan menghancurkan tangan mereka atau memotong tubuh mereka menjadi dua, mereka akan kehilangan efektivitas tempur mereka. Membunuh satu kepala dan dua ujungnya adalah ide yang bagus, tetapi begitu banyak boneka mayat bergegas mendekat dan memukuli Ouyang Yong dengan cara yang menyedihkan. Setengah cangkir teh telah berlalu, dan Ouyang Yong hanya bisa memecahkan dua boneka mayat. Dia memotong lengan boneka mayat, tetapi Ouyang Yong juga mengabaikan pembelaannya karena dia fokus menyerang boneka mayat, dan ditangkap oleh boneka mayat dengan cakar di punggungnya. Setelah berteriak, Ouyang Yong berteriak. Cakar boneka mayat menangkap punggung Ouyang Yong dengan 5 bekas cakar. Darah langsung menodai pakaian Ouyang Yong. Wajah Ouyang Yong memerah karena kesakitan, dan seteguk darah keluar lagi. Bang! Boneka mayat lain mengenai perut Ouyang Yong, dan Ouyang Yong langsung ditembak dan terbang keluar. Seperti layang-layang dengan garis putus-putus, sebuah parabola ditarik di udara dan jatuh dengan keras ke tanah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ada di depan matanya, dan ruang di sekitarnya berubah. Ketika dia membuka matanya lagi, dia sudah diteleportasi ke supremasi lereng Sengsu. Kakak, apakah kamu baik-baik saja? Bab 2247. Suara khawatir Ouyang Hua terdengar di telinga Ouyang Yong. 5 organ internal Ouyang Yong dipindahkan saat ini, dan dia menderita luka dalam. Ada rasa sakit yang hebat di punggungnya. Suara adik laki-lakinya menarik kembali pemikirannya yang kabur, dan dia nyaris tidak bisa duduk dengan tangan. Dia melihat Ouyang Hua, menatapnya dengan sepasang mata khawatir dari jarak beberapa puluh kaki, dan orang-orang di sekitarnya juga meliriknya dengan curiga. Tepat ketika dia akan berbicara, lampu oranye merah menghantamnya, yang juga berarti bahwa Ouyang Yong telah gagal. Ketika cahaya oranye merah diselimuti, Ouyang Yong seperti terong yang dipukuli oleh embun beku, membuatnya lebih tertekan daripada terluka parah. Dia sebenarnya kalah, dan dia kalah total, tetapi setelah membunuh 2 boneka mayat, dia dipukuli seperti ini. Dia sangat tidak mau. Semua orang di atas lereng Sengsu sebenarnya berada di ruang independen.
Meskipun mereka dapat melihat posisi masing-masing dan mendengar percakapan mereka sendiri, mereka tidak dapat menyentuh satu sama lain dan bergegas keluar dari ruang mereka sendiri yang terpisah. Oleh karena itu, ketika Ouyang Hua melihat Ouyang Yong jatuh ke tanah karena luka dalam, dia hanya bisa bertanya daripada berlari untuk membantu saudaranya bangkit dari tanah. Ouyang Yong menghela nafas panjang lega, level ini benar-benar terlalu sulit. 120 boneka mayat dibunuh bersama. Tidak ada kemungkinan untuk menang. Bahkan jika Ouyang Yong cukup percaya diri dengan kekuatannya sendiri, kesulitan tingkat ini berada di luar imajinasi Ouyang Yong, dan dia hanya bisa menghela nafas. Ouyang Yong bukanlah orang pertama yang gagal melakukan clearance. Selain mereka yang menyerah sebelum pertempuran dimulai, banyak dari mereka kehilangan kekuatan untuk bertarung lagi di bawah kawanan boneka mayat selama pertempuran. Orang-orang yang dianggap gagal dan dikirim kembali ke lereng Sengsu satu demi satu. Semuanya, tanpa kecuali, menderita luka dengan derajat yang berbeda-beda. Beberapa dari mereka bahkan adalah murid langsung sekte yang kuat, dan bahkan murid langsung sekte Chiba juga gagal. Banyak orang sudah mulai berdiskusi, apakah ada orang yang bisa melewati level itu. 120 boneka mayat, satu persatu, telah mencapai tahap awal bawaan. Untuk membunuh boneka mayat ini, Anda harus menghancurkan tubuh boneka mayat, dan boneka mayat juga memiliki karakteristik pertahanan yang kuat, yang lebih sulit. Kecuali jika itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari sekte tersebut, jika tidak, tidak ada kemungkinan bisa sama sekali. Ya. Bahkan jika kamu menyelesaikan 4 Phantom Warrior setelah menyelesaikan level, kamu akan menghadapi Phantom Warrior ke-6 setelah itu. Level ini sangat sulit, apalagi level selanjutnya. Saya benar-benar tidak tahu apakah ada yang bisa berdiri di puncak lereng Sengsu dan apakah harta itu dapat diambil oleh seseorang. Setelah memikirkan ini, semua orang tidak bisa menahan perasaan bersalah. Ouyang Yong perlahan berdiri dari tanah dan mengalihkan pandangannya ke arah Jack sebelumnya. Tidak ada Jack di posisi itu, yang berarti dia masih bertarung di dunia itu. Pria bertopeng itu mengerutkan kening, dan pedang di tangannya seperti sabit kematian, terus-menerus menebas tubuh boneka mayat, dan kekuatan guntur yang kental pada pedang meledak di tubuh boneka mayat. Setelah beberapa, bang, beberapa boneka mayat meledak dengan anggota badan terbuka, dan jatuh ke samping, dan pria bertopeng itu bergerak sangat cepat. Ditambah dengan tingkat keterampilan bela diri yang telah dia kembangkan, dia telah mencapai tingkat bumi, dan membunuh boneka mayat ini cukup mudah. Hanya saja boneka-boneka ini memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Jika dia ingin membunuh boneka mayat, dia harus menggunakan keterampilan bela diri untuk menuangkan kekuatan guntur ke tubuh boneka, sehingga guntur akan meledak dari tubuh boneka dari waktu ke waktu. Meskipun esensi sejati dalam tubuh terus-menerus dikonsumsi, itu masih di bawah kendali pria topeng. Dia bergerak cepat, dan kekuatan guntur pada pedang mengembun gila-gilaan, terus mengalir ke tubuh boneka mayat di sekitarnya. Setelah kekuatan guntur meledak di dalam boneka mayat, itu langsung meledakkan boneka mayat itu menjadi berkeping-keping. Di dunia berdarah tempat Bai Lize berada, dia juga menggunakan kekuatan tiraninya untuk membuat boneka mayat di depannya jatuh satu persatu. Gerakannya juga cepat. Dengan kekuatan pencekikan, pedang panjang itu terus-menerus mengenai tubuh boneka mayat. Pertempuran berlanjut di dunia Scarlet, tetapi lereng Sengsu sangat hidup. Bab 2248. Tidak. Orang dengan topeng di sekte 10.000 mayat itu terlalu kuat. Setelah waktu yang lama, dia membunuh 30 boneka mayat, dan salah satu dari 4 prajurit hantu di depannya telah menghilang. Ini benar-benar lebih populer daripada orang. Sebelum pertempuran dimulai, beberapa orang menundukkan kepala dan menyerah. Hanya dalam setengah cangkir teh, begitu banyak pecundang dikirim kembali. Mereka mengira tidak ada yang bisa melewati level itu. Sekarang sepertinya bahwa mereka meremehkan jenius. Pria bertopeng itu berada di posisi yang sama dengan yang lain. Setiap 30 kaki di depannya, ada seorang prajurit hantu yang memegang senjata berdiri di tempat. Sekarang dia menghadapi prajurit hantu ketiga. Melihat ke atas, ada total 7, 4 dari mereka diselimuti cahaya merah. Alasan mengapa semua orang kagum barusan adalah karena prajurit hantu yang paling dekat dengannya tiba-tiba berubah menjadi hantu dan menghilang di dunia ini. Ini juga berarti bahwa dia membersihkan rintangan dan membunuh 30 boneka mayat. Wu Qianjun dan Ouyang Yong tersingkir dalam waktu yang hampir bersamaan. Sekarang, melihat pria bertopeng membunuh 30 boneka mayat hanya dalam setengah cangkir teh, dia malu dan terluka parah dan kebobolan. Kesenjangan itu tidak terlalu besar. Dia menatap prajurit hantu yang menghilang di depan pria bertopeng dengan mata merah, bibirnya terkatup rapat, dan hatinya cemburu dan tidak yakin, dan dia tidak nyaman. Dia tahu bahwa pria bertopeng, sebagai murid utama dari sekte 10.000 mayat, pasti memiliki bakat luar biasa dan kekuatan mutlak, tetapi dia tidak merasa bahwa dia jauh lebih buruk daripada pria bertopeng. Meskipun dia tidak sebanding, dia tidak jauh di belakang. Tapi sekarang adegan ini jenius ada di depannya, tapi sepertinya bukti diam-diam memberitahunya betapa naifnya pemikiran sebelumnya, dan perbedaan antara orang-orang sangat besar. Ekspresi Ouyang Yong juga tidak terlalu bagus. Sebagian besar orang yang hadir memiliki tingkat kepercayaan dan kesombongan tertentu terhadap diri mereka sendiri, tetapi kepercayaan dan kesombongan hari ini sangat mengejutkan. Sebagai murid langsung, Ouyang Yong selalu merasa bahwa bakatnya sangat tinggi. Meskipun dia sedikit lebih rendah dari murid pertama, tetapi itu tidak jauh berbeda. Tapi hari ini, dia benar-benar katak di dalam sumur.
Setiap orang yang hadir yang memiliki kepercayaan pada bakat mereka telah dipukul dengan berbagai tingkat. Lihat kakak senior Bailize. Prajurit yang hantu di depannya juga menghilang, dan kakak senior Bailize juga membunuh 30 boneka mayat. Setelah seorang murid dari Sekte Chiba menemukan adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak keras. Sekte 10.000 mayat dan Sekte Chiba adalah sekte tingkat 4, dan tidak ada yang ingin ditekan oleh siapapun. Kakak laki-laki dari Sekte 10.000 mayat menunjukkan bakat dan kekuatan yang luar biasa, dan Sekte Chiba mereka secara alami tidak mau ketinggalan. Setelah pengingat orang ini, murid Sekte Chiba yang tersisa bersorak satu persatu. Saudara Bailize benar-benar luar biasa. Dia belum menempati peringkat pertama di antara murid langsung kami dari Sekte Chiba, dan dia hanya sedikit lebih lambat dari murid besar Sekte 10.000 mayat. Begitu para murid dari Sekte 10.000 mayat mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah sedikit. Apa maksud murid-murid Sekte Chiba ini dengan memegang senior mereka sendiri, tetapi diam-diam menusuk senior mereka? Bagaimanapun, kata-kata ini jelas bagi mereka, Bailize bukan yang terkuat dari Sekte Chiba, tetapi kakak laki-laki mereka adalah murid terkuat dari Sekte 10.000 mayat. Meski begitu, waktunya hanya sebentar lagi. Bab 2249. Mengikuti pesek paling setia di belakang pria bertopeng, Zhou Ning, pesek paling setia, segera menjadi marah setelah mendengar ironi tersirat ini. Dia menoleh dengan tiba-tiba dan memelototi murid Sekte Chiba yang baru saja mengatakan ini. Apa itu Bailize? Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan kakak laki-lakiku? Alasan mengapa dia hanya memiliki waktu yang singkat adalah karena kakak laki-lakiku tidak terburu-buru untuk membunuh boneka mayat. Dia suka mengamati situasi dulu. Menyiapkan waktu, sehingga Bailize bisa mengejar. Ada perasaan memaksa menjelaskan kata-kata ini, tetapi ketika kata-kata ini diucapkan, ekspresi Zhou Ning sangat serius, dan sepertinya jika ada yang berani membantah, Zhou Ning akan mengangkat pisau dan menebas seseorang. Murid-murid dari Sekte kelas 3 secara alami tidak berani berbaur saat ini, tetapi sebagai Sekte kelas 4, Sekte Chiba sebanding dengan Sekte 10.000 mayat dalam segala hal. Saudara mereka sangat dihina oleh Zhou Ning, mereka secara alami tidak bisa mendengarkannya. Dan tidak akan setuju. Dengarkan apa yang kamu katakan. Tidakkah kamu pikir itu konyol? Para murid dari Sekte 10.000 mayat tidak terlalu kuat, dan kemampuan mereka untuk berbicara luar biasa. Kamu belum melihat bagaimana kakakmu bertarung, kamu sama seperti melihatnya secara langsung. Bahkan omong kosong yang kakakmu suka amati dan buang waktu. Anda juga mengatakan ini. Apakah waktu ini buang-buang waktu? Mengamati lingkungan juga tergantung pada situasinya. Ada begitu banyak boneka mayat yang dikelilingi, jadi saya tidak terburu-buru untuk membersihkannya, menunggu esensi sejati habis dan akhirnya keluar terluka parah. Ini masuk akal. Murid Sekte Chiba lainnya segera setuju dengan semua kekuatan mereka. Sekarang kedua sekte, yang masih damai, tiba-tiba memiliki hubungan yang erat. Jika bukan karena mereka dibatasi oleh ruang, mereka akan mengatakan tidak. Adalah normal bagi Kuasi bertemu untuk bertarung di tempat, dan darah mengalir ke sungai. Pertengkaran antara Sekte Chiba dan Sekte 10.000 mayat begitu sengit, Ouyang Yong dan yang lainnya tidak terlalu memperhatikan, melainkan fokus pada di mana Jack berada. Lokasinya sepi dan tidak ada yang berteleportasi kembali sama sekali. Ouyang Yong tidak bisa tidak berkata, mengapa anak ini dibuang. Dengan staf, cakar boneka mayat itu menggosok lengan Jack dan meraihnya. Kuku tajam menembus pakaian Jack dan hampir memotong kulit Jack dan melukainya. Aneh. Aku jelas merasa, ada transfer energi. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti bisa mengetahuinya. Jack memegang pedang panjang hitam dan terus meretas boneka mayat yang datang. Sekarang ada 25 boneka mayat tergeletak di tanah. Ini masih prestasi Jack dalam keadaan Jack sengaja mengendalikan kecepatan membunuh musuh. Bukan karena Jack penuh dan harus perlahan-lahan memecahkan boneka mayat di depannya, tetapi pada saat dia membunuh boneka mayat, dia jelas merasa bahwa energi di tubuh boneka mayat itu hilang, dan dia diambil oleh kekuatan kekuasaan. Terserap, entah harus menggambar di mana. Sebelumnya di lereng Sengsu, saat melawan prajurit hantu kedua, prajurit hantu terbagi menjadi dua. Setelah membunuh prajurit hantu yang terbunuh akan memiliki energi ungu di tubuhnya. Mengalir ke tubuh prajurit hantu lain. Transmisi energi semacam ini dapat dianggap sebagai fenomena normal, jadi Jack tidak perlu peduli sama sekali. Namun setelah Jack merasa energi dalam boneka mayat itu sedang ditransmisikan, dia menggaruk-garuk kepalanya, karena energi yang mengalir, setelah dirasakan oleh Jack, justru menimbulkan hasrat jiwa Jack. Tampaknya energi yang ditransmisikan dari tubuh boneka mayat bukanlah energi, tetapi makanan yang sangat dibutuhkan oleh jiwa Jack. Setelah makan, itu bisa membuat banyak. Perasaan ini terlalu dalam, bahkan jika Jack membodohi dirinya sendiri, mungkin itu adalah ilusi bahwa dia tidak bisa. Bab 2250. Itu adalah keinginan nyata, seperti jiwa lapar yang mencium aroma menggoda, yang membuat Jack tidak dapat melepaskan diri, jadi dia harus mencari tahu. Dia menghela napas panjang. Tanpa memegang pedang, tangan kirinya terus memukul serangkaian segel sihir, sambil dengan enggan melawan boneka mayat yang berkerumun, dia memadatkan pedang jiwa dan memegangnya di tangan kirinya. Meskipun 25 boneka mayat terbunuh, itu masih terlalu sedikit dibandingkan dengan 120 boneka. Itu hanya mengurangi sedikit tekanan. Sebelumnya, Jack bertarung dan mundur, dan gerakannya sangat ganas bisa mengatasi.
Tapi sekarang dia memadatkan pedang jiwa sambil bergerak, dan dia tidak bisa menahan kewalahan. Mereka sepertinya merasakan keadaan Jack saat ini. Boneka mayat yang telah menyerang sebelumnya, tiba-tiba bergegas seperti orang gila. Pawam. Mereka berteriak di tenggorokan mereka dan meraung binatang buas. Mata berwarna darah itu menatap leher Jack, menjilati taring mereka, seolah-olah mereka berencana untuk membunuh Jack dalam satu gigitan. Tapi secara tidak sengaja, 50 atau 60 boneka mayat mengepung Jack, dan sekelompok boneka mayat membuka gigi mereka dan menari cakar mereka untuk membantai mereka. Kuku setengah panjang, seperti duri tajam, berjajar di setiap tempat di tubuh Jack. Jack mengerutkan kening, darah dan aura busuknya menyelimutinya. Cakar dan taring telah datang kepadanya, membentuk boneka mayat yang mengelilinginya, menghalangi posisi apapun yang bisa didorong. Kali ini, bahkan jika Jack melawan dengan putus asa, dia tidak bisa mundur sepenuhnya. Dia memegang pedang tajam di tangannya, tetapi area serangannya terbatas, dan dia tidak bisa menanganinya pada 360 derajat tanpa jalan buntu. Saat ini, dalam situasi ini, tidak mungkin bagi siapapun untuk menghadapinya dengan mudah. Tidak mungkin bahkan untuk pria bertopeng, dan pria bertopeng tidak akan membiarkan dirinya dikelilingi oleh sekelompok boneka mayat. Jatuh ke dalam jebakan semacam ini sekarang juga karena Jack sendiri kurang dalam pengalaman tempur. Dia memadatkan pedang jiwa sambil berpikir liar, berniat menyerang dalam skala besar, dan menggunakan seluruh hati dan pikirannya untuk membiarkan boneka mayat memanfaatkan celah. Roar. Roar adalah raungan lain, boneka mayat ini tampaknya telah mengantisipasi bahwa Jack akan dicabik-cabik oleh mereka. Pakaian Jack dipotong oleh cakar yang tajam, dan kulitnya sudah terbuka, dan dia bahkan bisa merasakan hawa dingin yang tajam pada cakar yang tajam itu. Jack menggertakkan giginya, tidak memegang pedang untuk melawan, sebaliknya dia menarik pedangnya, menjalankan esensi sejati seluruh tubuh, mendesak semua hukum ruang yang bisa dia dorong. Dengan hula, Jack menghilang di tempat, dan itu sudah 30 kaki jauhnya ketika dia muncul kembali. Pada saat ini, wajahnya memerah, seperti udang rebus. Dia melihat keringat di dahinya dan menelan tanpa sadar. Ada rasa sakit kesemutan samar dari meridian. Ini adalah akibat dari konsumsi berlebihan dari esensi sejati. Untuk menerapkan hukum ruang ke tingkat ini, diperlukan sejumlah besar esensi sejati, dan 50% dari esensi sejati disia-siakan oleh Jack. Tapi itu bisa dianggap sebagai solusi untuk bahaya langsung, jika dia berubah menjadi orang lain hari ini, dia pasti akan terluka. Bahkan jika mereka berlatih seni bela diri yang meningkatkan kecepatan, hukum ruang pada dasarnya berbeda dari seni bela diri yang meningkatkan kecepatan. Hukum ruang operasi adalah menggunakan ruang dan berpindah dari satu ruang ke ruang lain, dan serangan lawan akan meleset. Tapi seni bela diri yang meningkatkan kecepatan bisa bergerak cepat, tetapi jika kecepatannya sedikit lebih lambat, mereka masih akan diserang. Boneka mayat itu bergegas ke arah tempat Jack baru saja berdiri, tetapi karena penggunaan hukum ruang angkasa oleh Jack, mereka memindahkan diri mereka sendiri, dan mereka semua gagal. Untuk sementara, boneka mayat ini tidak bereaksi sama sekali, dan Jack berteriak, kesempatan bagus. Tunjuk ke jari kaki, seluruh tubuhnya seperti panah dari busur, dan pedang melesat ke depan. Pada saat ini, 15 pedang jiwa telah terintegrasi dengan pedang panjang hitam di tangan Jack. Pedang hitam panjang itu meledak dengan cahaya hitam, seperti lubang hitam yang bisa menelan segalanya.